Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Misbahul Huda pada malam hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya dan para keluarganya termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Mas Bibit, PPT-nya sudah? Ya. Oke. Mohon maaf guys sebelumnya, niki mas-mas dan mbak-mbak saya izin untuk pakai masker dan juga pakai jaket. Qadarullah lagi sedang terserang flu. Jadi kalau misalnya suaranya kurang jelas mohon dimaklumi seperti itu. Oke. Sambil menunggu PPT dari Mas Bibit, insya Allah pada malam hari ini kita akan sharing-sharing sedikit ya tentang mengenai peringatan darurat. Kira-kira mungkin sekitar pekan-pekan lalu sosial media kita digemparkan dengan postingan berwarna biru, ya nggih? Kalau dari yang perempuan tahu nggak postingan warna biru itu menandakan apa, Mbak? Jadi nggak bisa dibawa ke sana ya Mas Bibit. Tentang apa Mbak? Peringatan darurat. Oke. Kalau tadi yang perempuan sudah menjawab tentang peringatan darurat, yang laki-laki coba peringatan darurat itu maksudnya nopo nggih Mas? Peringatan darurat maksudnya nopo nggih Mas? Kenapa kok ada peringatan darurat? Nggih, rapat membahas undang-undang. Oke, tayyib kita nggih. Nah, ini kita mau membahas tentang peringatan darurat. Tapi kita nggak mau membahas tentang masalah politiknya, tapi tentang peringatan darurat yaitu waspada futur. Sebelumnya ada yang sudah pernah tahu futur itu nopo? Nggih, pripun? Oh, masa depan. Future itu kalau bahasa Inggrisnya. Futur, bukan future ya. Kalau futur bahasa Arab. Kalau future bahasa Inggris. Future artinya masa depan. Kalau futur ada yang sudah pernah dengar? Oh, iftar, buka puasa. Oke, baik. Hampir-hampir sama nggih. Oke, selanjutnya. Ini ada ilustrasi panda. Ngomongnya penak turu nolak goler-goler. Nah, kira-kira yang di sini kerjaannya mager dan goler-goler siapa? Kalau enggak sambil nontonin cek hodam, live TikTok, atau ngelihat live Shopee atau TikTok Shop gitu nggih, gitu. Kalau biasanya yang perempuan relate ya Bu. Kalau yang perempuan di rumah ditinggal suami gitu terus ngapain ya gitu, akhirnya cek live gitu ya. Nah kemudian kalau yang laki-laki kayaknya penaknya ML-an ya Mas mabar ya. Ya daripada hidupnya kan aduh ngopo ya pulang kerja suntuk gitu, ya udah akhirnya mabar, nge-push rank dan lain sebagainya. Nah itu kebiasaan suami juga gitu tuh, habis pulang kerja nggak boleh diganggu, pokoknya aku harus mabar dulu gitu. Ya dimaklumi, untung hobinya cuman main game, nggak main perempuan gitu. Ya itu disyukuri. Disyukuri. Oke, selanjutnya Mas Bibit. Nah ini, apa itu futur? Secara terminologi, futur itu adalah terhenti setelah melakukan terus-menerus, atau artinya itu malas setelah semangat. Jadi ini secara terminologi, misalnya mungkin kalau bagi yang perempuan, halo Mbak, hai, oke. Kalau misalnya pernah nggak ngerasain, aku lagi semangat-semangatnya, aduh aku pengen sholat tepat waktu, baca Quran, terus tiba-tiba besoknya haid, pernah nggak? Oh kan relate banget kan. Nah, perempuan tuh sukanya gitu, kayak aku tuh padahal lagi mempeng-mempengnya Mbak gitu, tapi terus besokannya tiba-tiba haid. Kalau haid kan kayak
lah ra iso ngopo-ngopo, padahal udah semangat banget nih mau ibadah sama Allah gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba besoknya halangan. Jadi ya sebenarnya di halangan pun kita masih bisa beribadah sama Allah ya, dengan cara berzikir, kemudian murojaah hafalan-hafalan yang sudah kita ini kan gitu kan. Jadi nggak no lab ya tadi bahasanya. No lab itu kalau zaman sekarang itu maksudnya tuh no life. No life itu berarti ra ngopo-ngopo kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang perempuan gitu, saya akui setiap manusia itu pasti punya ada rasa malas gitu ya. Apalagi ya kita bukan siapa-siapa gitu, kita masih manusia biasa, pasti punya rasa malas seperti itu. Apalagi kalau anak zaman sekarang mager itu ya udahlah. Banyaknya mungkin kalau anak cowok-cowok zaman sekarang bapaknya mancing, ibunya nang omah mureng-mureng gitu ya. Jadi hobinya bapak-bapak mancing, saya nang omah mureng-mureng seperti itu. Nah, lanjut Mas Bibit. Nih, setiap manusia pasti ada rasa semangat dan ada rasa malasnya. Jadi kalau misalnya kakak-kakak sekalian yang di sini, mas-mas dan mbak-mbak yang di sini merasakan aku pengen getu banget ibadahnya gitu. Kalau tadi mas-masnya sholat Jumat mboten nggih niki nggih. Sholat Jumat. Sholat Jumatnya niatnya pengen nyari pahala atau nyari Jumat berkah? Oh, cari Jumat surah. Nanti saingannya sama bocil-bocil FF nggih Mas. Pokoknya udah paling belakang, ngincer yang paling bungkusnya paling bagus gitu ya. Entah itu nasi kucing, entah itu nasi kuning, entah itu jus dan lain sebagainya gitu nggih. Lanjut Mas Bibit. Oke, ini agak kecil sekali ya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, orang bisa di zoom bisa nggak? Nah, ini ada hadis dari Jaddah bin Hubairah. Dia berkata bahwa disebutkan kepada Nabi SAW mengenai bekas budak milik Bani Abdul Muthalib. Ia sholat malam namun tidak tidur. Ia puasa setiap hari dan tidak ada waktu kosong untuk tidak puasa. Lalu Nabi SAW bersabda, aku sendiri sholat malam namun aku tetap tidur. Aku puasa namun lain waktu aku tidak berpuasa. Ingatlah setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur atau malasnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnahku atau petunjuk Nabi SAW, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh ia telah menyimpang. Oke, ya kelihatan ya. Ini walikulli amalin sirratan walikulli sirratin fatrah. Jadi setiap semangat itu pasti ada malasnya. Dan nanti famangka nafatrahu ila sunnati, barang siapa yang ketika masa malasnya itu masih berada di koridorku, masih ada di dalam sunnahnya Rasul, artinya dia masih beribadah kepada Allah, faqad ittada, maka dia sangatlah beruntung gitu ya. Wa man yaqu ila ghairi dzalika faqad dhalla gitu. Jadi kalau yang misalnya ketika masa malasnya itu dia tidak melakukan sunnahnya Rasul atau beribadah gitu ya, maka dia sungguh telah menyimpang. Ini hadis dari Tabrani gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan membahas tentang hadis ini, beberapa bait tentang hadis ini mengenai futur ini. Jadi setiap masa semangat pasti ada masa futurnya. Lanjut Mas Bibit. Oke. Dari sahabat Abu Darda, Umar bin Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahwasannya iman itu naik dan turun. Jadi biasa sekali. Kadangkala kita ngerasa ya sholat mepet-mepet nggak apa-apa lah, yang penting sholat gitu. Atau kita kayak merasa ya udah gitu, mempeng banget ke masjid, adzan langsung ke masjid. Jadi kadang-kadang memang iman itu naik dan turun, dan itu nyata. Nggak hanya bahasanya nggak hanya manusia seperti kita saja, bahkan sahabat pun pernah merasakan iman yang naik dan turun. Baik, lanjut next slide. Oke, nah ini ada sebab-sebab futur atau sebab-sebab lemahnya iman. Dari yang pertama yaitu melakukan amalan rutin dan kemudian merasa jenuh. Jadi contohnya misalnya biasanya ibu-ibu suka maos Quran nggih Bu.
Kalau ibu-ibu tuh hobinya kalau nggak ngapa-ngapain, kalau semuanya udah selesai gitu ya, pekerjaan rumah dan sebagainya, itu baca Quran itu mempeng banget. Kalau dulu ada trennya grup One Day One Juice, pernah dengar nggak? Nah itu dulu sempat tren One Day One Juice, itu semua emak-emak muda itu pada ngikutin One Day One Juice semuanya. Nah itu kalau misalnya kita katakanlah kita melakukan aktivitas rutin gitu terus pasti ada rasa jenuhnya. Contohnya di sini ada yang masih sekolah Mbak, sekolah semua, oke. Sekolah kadang-kadang ngerasa bosen nggak di sekolah? Tiap hari gitu terus toh bangun, sholat subuh, madang diopiak-opiak konado sangat banget karo mbokne. Duh, tangi gek sholat subuh wes jam 6. Terus habis itu makan ya udahlah seperti itu. Terus kemudian berangkat sekolah. Kemudian nanti pulang sore, ekstrakurikuler. Terus habis itu sampai rumah ya udah tiktokan, nge-scroll, nggak bisa tidur, begadang sampai jam 12, nge-scroll lagi, tahu-tahu udah jam 2. Terus baru bisa tidur. Gitu nggak? Iya. Kalau yang cowok, coba. Yang laki-laki mas-masnya yang sekolah, kira-kira kalau sekolah terus bosan nggak? Bosan. Tapi ingatlah wahai mbak-mbak dan mas-mas yang sedang sekolah, nikmatilah masa sekolahmu. Karena kita ini yang sudah tua ini ngerasa masa sekolah itu sangat indah. Nggak mikir kayak duit, arep mak mopo, lek kerja piye gitu ya. Cuma tinggal nyuwun pak, nyuwun bu, nyuwun sangu gitu ya. Sekarang kita yang harus mencari uang gitu. Jadi dinikmati aja. Nah ini makanya di sebab-sebab futur yang pertama ini kita harus melakukan variasi dalam beribadah. Jadi jangan cuma 24 jam baca Quran terus, setiap malam sholat terus, tapi harus divariasikan. Jadi harus divariasikan, misalnya sholat, terus kemudian zikir dulu, terus kemudian baca Quran. Misalnya kalau kita habis sholat subuh gitu ya, mau sholat syuruk atau sholat isra. Sholat syuruk itu nanti pahalanya seperti orang yang haji dan umroh. Itu kita tunggu di masjid. Kalau baca Quran terus kayaknya bosan. Udah kita mulai dari zikir pagi dulu, zikir pagi, kemudian baca Quran, kemudian bisa mengkaji-kaji ilmu, bisa baca tafsir dan lain sebagainya. Terus nanti tahu-tahu udah sholat syuruk, terus kemudian sholat duha. Jadi harus ada variasinya. Selanjutnya yang nomor 2, tadi belum Mas Bibit. Nah ini, hati masih menitik beratkan pada dunia. Nah ini namanya juga manusia ya. Siapa yang nggak kepengen kayak standar TikTok. Sekarang itu ada standar ganda. Pokoknya perempuan itu pengennya cowok itu harus kayak di standar TikTok. Dia yang baik, yang inilah, yang royal lah, yang sayang sama anaknya lah, yang inilah, yang itulah, bisa beliin surprise lah dan sebagainya. Terus apa ya, katanya cewek cantik itu alergi sama cowok miskin ya. Katanya di TikTok gitu. Terus kemudian kita berusaha untuk menghilangkan itu. Hatinya kita itu di nomor 1 kan adalah akhirat. Niatnya segala sesuatunya di dunia ini hanya untuk beribadah. Next yang ketiga, malas menambah ilmu dan merasa sudah paling soleh. Nah ini penyakit-penyakit biasanya anak pondokan atau misalnya yang udah ngerasa oh aku udah hafiz 30 juz kok gitu. Atau misalnya aku udah pernah belajar kitab segini gini. Aku ngajinya ke sana ke sini. Apalagi kadang-kadang ini yang baru hijrah juga nih. Itu penyakit yang kayak sholat tiba-tiba sholat di masjid, mungkin masjid kampung gitu. Kan biasanya imamnya sepuh napa yang muda-muda. Yang muda-muda. Kadang-kadang ada juga yang sepuh, adanya udah batuk-batuk. Allahu Akbar gitu ya. Itu kadang-kadang habis selesai kita, oh aku baru hijrah, aku mau sholat kemana, masjid mana gitu. Ternyata di masjid itu imamnya simbah-simbah, bacaannya belum bener. Jadi selama sholat itu badannya, iki bismillah wes salah, iki al-fatihah wes salah, sholatku sah apa orang. Jadi malah menilai orang lain gitu. Jadi ngerasa paling solih, dirinya paling solih gitu. Nah ini makanya penyakit-penyakit itu harus dihilangkan seperti itu. Jadi malasnya orang yang menambah ilmu karena dia merasa cukup, itu tidak baik. Makanya itu akan menyebabkan dirinya itu futur karena stagnan di situ-situ aja. Next slide Mas Bibit.
Selanjutnya, yang keempat, menganggap remeh amal soleh. Ini nanti kotak infaknya muter nggak ya Mas Bibit? Oh harusnya muter. Harusnya. Nah ini nyari kotaknya sudah muter belum? Nah ini salah satu contohnya menganggap remeh amal soleh. Kadang-kadang nyemplung ke 2.000 tuh kayak ya wes lah parkir ya 2.000, ning masjid ya 2.000 gitu, pipis wae 2.000 gitu. Lah ini ke masjid, ke rumahnya Allah, nyemplung kene gorong 1.000 gitu. Dan kadang-kadang kita meremehkan hal-hal sekecil itu gitu, nganggap alah ya wes lah. Bahasanya aku di AMM pengajian katanya suruh bawa infak terbaik ya, tulisannya tadi di poster ada tulisannya membawa infak terbaiknya itu 2.000 kucel-kucelan wes bedebuan ono tulisan nomor teleponnya mbah, nomor teleponnya sopo seperti itu. Nah itu apakah itu yang disebut infak yang terbaik seperti itu ya? Kemudian yang kelima, malas berkepanjangan. Nah ini kadang-kadang kita ngerasa kalau misalnya sedang libur gitu, ya udah gitu, nggak ngapa-ngapain aja di rumah. Oh mumpung perai gitu. Jadi terkungkung di situ aja gitu. Halo. Oke. Lanjut ya, yang keenam, berlebihan dalam hal mubah. Apa saja ini yang dimaksudkan hal mubah itu? Hal mubah itu dimaksudkannya misalnya berlebihan dalam berpakaian, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam berkendara. Contohnya misalnya sekarang lagi rame ya, halo Mbak, hai. Sekarang lagi rame di TikTok itu trennya kalau nggak salah when your job nggak apa sih, pokoknya bedalah ekspektasi pekerjaannya sama gaya hidupnya, ya nggak? Ada yang gaya hidupnya itu mentereng banget, ternyata dia sales gitu. Ada yang lebih siksak-sak lagi, pekerjaannya dia gaya hidupnya seperti apa, ternyata pekerjaannya jadi bencong padahal dia laki-laki. Jadi makanya kok segampang itu ya gitu. Jadi kadang-kadang standarnya itu standar ganda itu tadi, kita pengen dilihat wah oleh orang lain, tapi bahwasannya kita punya kemampuan cuma segini. Makanya banyak orang yang terjerat pinjol, okay? Pokoknya jangan sekali-kali kita mau gitu ya, atau tertarik, aku pengen jajal lah ngutang pinjol itu seperti apa. Nah untuk bilang pokoknya itu jeratan setan yang sangat-sangat ya gimana ya, kita kalau nonton YouTube mesti isinya apa aku laku apalagi ya yang pinjol itu, jadi iklannya itu pasti iklan pinjol gitu, jadi di skip pun iklan pinjol lagi gitu ya. Kemudian yang ketujuh, hidup menyendiri. Nah ini mungkin teman-teman yang introvert ya, kalau introvert itu sebenarnya dia ngecharge energinya itu ketika dia sendiri di dalam kamar, Pak, me time kayak gitu. Nah itu tolong untuk tetap bersosialisasi dengan teman-teman yang solih, karena kita nggak ada yang tahu gitu. Kita nggak ada yang tahu teman kita itu nanti bisa membawa kita ke surga nggak ya gitu, atau diri kita sendiri kita udah mampu nggak ya kalau kita terkungkung sendiri gitu ya. Lanjut, next slide. Ini slide terakhir sebab-sebab futur. Nah ini untuk masalah pergaulan dan lingkungan. Insya Allah di AMM Panda ini pergaulan dan lingkungannya baik nih Mas Bibit. Insya Allah nggak ada yang ngejak-ngejai kiu-kiu gitu ya. Oh nggak ada, alhamdulillah. atau yang lainnya lah gitu. Jadi berusaha untuk mencari circle pertemanan yang baik. Jangan coba-coba masuk ke circle yang toksik. Kalau sekarang kita ngomongnya toxic circle. Jadi kalau misalnya teman-teman berteman dengan orang-orang yang ya itu meracuni kita gitu ya, entah dia itu pick me girl ya kan, pick me apa gitu, langsung dijauhin. Terus kemudian biasanya kalau cewek-cewek itu teman-temannya punya standar seperti ini, terus dia kayak oh aku minder deh gitu. Ya udah, pokoknya temenan sama orang yang sefrekuensi, yang membawa kita ke jalan Allah Ta'ala. Ini yang terakhir, ekstremis dalam beragama. Nah ini mungkin
saya ada sedikit kisah mengenai sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Darda. Jadi kala itu Salman Al-Farisi itu berkunjung ke rumahnya Abu Darda, dan di sana ternyata Abu Darda itu sedang nggak ada di rumah. Rumahnya Abu Darda itu Masya Allah, mungkin yang punya anak kecil Mas Bibit ngerasain toh, kayak udah diberesi kok rumahnya kayak kapal pecah terus gitu. Ya itu kalau punya anak kecil gitu ya, rumahnya nggak pernah bisa rapi gitu. Kemudian Salman ini bertanya gitu, wahai Ummu Darda, engkau kenapa gitu? Kemudian Ummu Darda ini menjawab bahwasannya saudaramu, maksudnya itu Abu Darda ya, suaminya itu sudah kayaknya udah nggak tertarik lagi deh sama aku. Makanya aku acak-acakan, dia selalu setiap malam kerjaannya cuman sholat terus. Kemudian dia setiap harinya puasa terus. Kayak aku tuh kayak udah nggak ada gunanya deh. Makanya rumahnya kayak gini, soalnya aku udah diperhatiin lagi sama dia gitu. Cewek mana yang kayak apa suamiku melirik yang lain ya, mungkin kalau kita berpikirannya seperti itu ya gitu. Atau dia udah punya simpanan ya, langsung ngecek aplikasi HP, aplikasi Gojek, aplikasi Shopee gitu ya, chattingannya dicek, oh dia ngechat sama siapa gitu. Atau buka di HP aplikasi kalkulatornya kok ada 2, waduh waduh itu bahaya, itu bahaya kalau aplikasi kalkulatornya ada 2 dicek gitu. Nah ini kembali lagi ya, kemudian Salman Al-Farisi akhirnya bertemu dengan Abu Darda dan dia izin kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, bolehkah aku menginap di rumahmu? Akhirnya Abu Darda mengizinkan, dan malam ketika Salman Al-Farisi itu menginap di rumah Abu Darda, kemudian nah ini kayaknya konten dewasa ya. Jadi ketika Salman Al-Farisi itu menginap di ruang tamunya gitu, Abu Darda itu malam gitu ya, habis makan malam ya sekitar jam 9, jam 10 gitu sudah keluar kamar. Kemudian sama Salman itu langsung ditegur, wahai Abu Darda, masuk kembali ke kamarmu dan berikan hak kepada istrimu. Kemudian dia masuk jam 12 malam, setengah malam itu jam 12 ya, sekitar jam 11, jam 12, Abu Darda keluar lagi. Kemudian Salman Al-Farisi bilang, wahai Abu Darda, masuklah kembali ke kamarmu dan berikan hak kepada istrimu. Udah 2 kali itu. Kemudian akhirnya Abu Darda jam 2:30, sepertiga malam keluar lagi dari kamarnya. Kemudian Salman Al-Farisi baru membolehkan, wahai Abu Darda, ketika kamu mau sholat, sholatlah sekarang. Jadi Abu Darda itu kerjaannya dari habis makan malam jam 9 malam itu sampai pagi itu sholat terus. Makanya bojone iki wis ngansi apa ya? Kayaknya udah gak pernah ngerasain gitu rasanya ini sama suami gitu kan. Makanya kemudian pagi harinya setelah sholat subuh, Abu Darda bilang sama istrinya, wahai istriku, buatkanlah sarapan untuk tamuku ini, untuk Salman Al-Farisi. Kemudian ketika sarapannya sudah siap, sudah ready gitu ya, kemudian Salman Al-Farisi bilang, wahai Abu Darda, kamu harus menghargai tamumu, karena aku tamumu, maka sekarang kamu harus membatalkan puasa sunnahmu dan makanlah bersamamu. Abu Darda marah semarah-marahnya, kok bisa satu orang ini, si Salman Al-Farisi ini ya, Salman Al-Farisi ini kok bisa gitu loh, bikin aku tuh acak-acakan, ibadahku acak-acakan, aku jadi nggak sholat, aku jadi nggak puasa gitu. Akhirnya kemudian Abu Darda ini wadul sama Rasulullah, datangin ke Rasulullah, dan akhirnya Salman ikut. Kemudian Abu Darda menceritakan apa yang terjadi gitu selama semalaman ini. Kok bisa ya Rasulullah, Salman ini bikin aku tuh nggak sholat malam, biasanya aku sholat malam dari malam sampai ke pagi gitu ya. Kemudian aku nggak puasa sunnah hari ini gara-gara dia gitu, katanya aku harus menghargai tamu. Kemudian Rasulullah bilang apa? Wahai Abu Darda, sesungguhnya Salman itu benar, dan kamu ingatlah bahwasannya setiap segala hal itu kamu harus memberikan haknya. Jadi haknya istrinya itu apa tadi? Diberikan pelayanan gitu. Jadi istrinya udah siap nih, tapi suaminya kok nggak mau gitu loh. Jadi makanya nggak boleh ekstremis dalam beragama. Mungkin kalau teman-teman sekalian sudah sering dengar hadis, ada 3 orang pemuda yang dia bilang nggak mau
nggak mau tidur, maunya sholat terus, nggak mau nikah gitu ya, karena berkenalan dengan perempuan itu nanti termasuk maksiat dan lain sebagainya. Kemudian nggak mau membuka puasa atau nggak mau batalin puasa gitu, maunya puasa terus gitu. Padahal sesungguhnya Rasulullah itu tadi yang hadis yang awal ya, Rasulullah itu sholat dan juga tidur, Rasulullah itu puasa dan juga kadang-kadang nggak berpuasa, Rasulullah itu menikah, seperti itu. Next, Mas Bibit. Nah, ini untuk solusi mengatasi futur gitu. Jadi yang pertama, bergaul dengan teman-teman yang soleh. Nah, insya Allah ini teman-temannya soleh semua ya. Ya, amin gitu. Nggak ada yang ngajakin ngoplos atau apa gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Insya Allah seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, melakukan amal yang sedikit tapi kontinu. Sebaik-baik amal adalah amal yang sedikit tapi dilaksanakan secara kontinu. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya kita biasanya, Mbak aku cuman bisa istighfar ya udah istighfar aja. Setiap hari misalnya 100 kali, ya udah istighfar 100 kali. Enggak apa-apa dijadiin pegangan gitu ya. Atau Mbak aku biasanya cuman bisa sholat duha 2 rakaat, boleh sholat duha 2 rakaat terus enggak apa-apa. Itu akan lebih disenangi dan lebih ringan gitu ya kita melaksanakannya. Kemudian menjauhi maksiat. Nah, ini mungkin agak susah ya. Kalau sekarang itu kalau kita ngomong tit, nah itu didenda 9 juta ya. Jadi padahal di FYP isinya tit semua ya. Ini maksudnya itu loh. Tahu nggak sih maksudnya? Pasti langsung paham yang didenda 9 juta dan di penjara itu loh. Nah, itu kan kita nggak bisa gimana ya, FYP itu sebenarnya tergantung sama algoritmanya. Kalau misalnya mungkin yang laki-laki, Mbak aku pengen dulu goyang-goyang tok gitu, tapi itu terus yang keluar ya udah itu terus. Mungkin kalau yang keluar isinya streamer ya udah streamer gitu ya. Jadi kayak ya seperti itulah gitu. Kemudian kita harus menjauhi maksiat. Nah, ini dimaksudkannya bukan cuman sekedar maksiat yang besar ya. Maksiat yang besar itu contohnya ya zina dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, zina mata itu termasuk gitu. Padahal itu kayaknya susah ya Mbak, di explore-ku tuh muncul sendiri padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ya tetap dipendelengi gitu toh. Jadi ya tetap senang aja gitu. Dan yang terakhir, jika merasa malas langsung lepas dari tali genggaman setan tersebut. Jadi ketika misalnya kita lagi ngerasa nanti aja lah sholat gitu, masih lama gitu, misalnya sholat isya kan masih ada waktunya panjang gitu. Kadang-kadang kita kayak ya udah gitu. Kalau perempuan, halo Mbak, kadang-kadang misalnya udah cuci muka, udah skincarean, tapi ternyata lupa belum sholat isya, mesti rasanya ndredeg gak? Astagfirullah, aku buang-buang skincareku padahal udah skincarean gitu ya. Kok aku tuh belum sholat, dah jam 10 malam, udah mau tidur ternyata belum sholat. Nanti baleni meneh skincarean gitu ya. Jadi skincarenya jadi air wudhu gitu. Jadi pokoknya langsung geregah aja. Ketika kita sedang merasa malas, dipaksakan untuk berusaha melawan gitu ya. Next. Nah, ini monggo Mbak-mbak sama mas-mas sekalian nanti mau bacakan, kemudian nanti diikuti gitu. Ini doa agar terhindar dari rasa malas gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal buhl wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzu bika min adzabil qabr. Oh, mungkin tadi kayaknya malah bacanya agak sedikit salah. Ini yang hadis riwayat Bukhari. Tadi ada salah satu hadis yang juga
doa tentang terhindar malas gitu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, itu tadi yang malah mau baca dan ternyata ini yang salah gitu ya. Oke. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua dan sifat kikir, dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Nah, itu mungkin kalau misalnya teman-teman mulai dari sekarang gitu ya, bisa nanti habis pulang dari sini pakai wifi gitu, download aplikasi apa doanya, nanti di situ ada beberapa doa-doa, mungkin ada zikir pagi dan petang sesuai sunnah, dan kemudian ada banyak doa-doa yang lain. Jadi mungkin setidaknya habis ini gitu saya akan meninggalkan amal jariah sedikit gitu. Ketika teman-teman download aplikasi, oh dari Mbak Malwa taunya gitu. Jadi download saja aplikasi apa doanya. Nanti kalau misalnya teman-teman habis sholat subuh gitu ya, daripada tidur lagi mending baca zikir pagi. Terus kemudian sore hari habis pulang kerja ya Mas ya, jangan main game ya Mas ya, baca zikir petang gitu. Ini langsung to the point ke orangnya. Jadi dibiasakan hal-hal sekecil itu gitu ya, biar bisa nanti kalau continue gitu, insya Allah nanti akan menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah gitu. Jadi insya Allah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktunya juga sudah malam gitu ya, ini udah dari tadi udah patisen nih. Ya, kita berdoa sama-sama untuk negara kita tercinta. Monggo sama-sama kita berdoa. Bareng-bareng ya. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Monggo bareng-bareng. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Jadi dengan peringatan darurat yang ada itu kemarin, kita berdoa sama-sama semoga negara ini menjadi negara yang damai. Oke, mungkin akhirul kalam. Kalau misalnya ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada nanti mungkin nggak usah ada tanya jawab aja. Semuanya sudah pada pintar-pintar insya Allah. Jadi sudah ada yang lebih berilmu mungkin daripada saya, banyak pengalamannya. Sekali lagi saya di sini bukan menggurui, bukan maksud untuk menggurui, hanya sekadar sharing-sharing saja. Jadi kalau misalnya tadi ada salahnya, betul-betul saya minta maaf 100% itu hanya dari Malwa. Kalau ada benarnya itu hanya dari Allah Ta'ala, seperti itu. Mungkin akhirul kalam. Nun wal qalam ma yasturun. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.